Kelanjutan dari arc Tommy Volker akan dimulai dari kilas balik 2 bulan sebelumnya. Seorang anak laki-laki bernama Marvin Pettigrew terlihat sedang bermain sendirian di sebuah gudang terbengkalai. Tak lama kemudian, suasana berubah mencekam ketika Tommy Volker memasuki gudang tersebut bersama 2 anak buahnya, Charles Milk dan Donald Clyde. Bersama mereka terdapat seorang pria yang tampak ketakutan, seorang ahli geologi bernama Horatio Jones yang telah diculik. Tanpa banyak bicara, Charles Milk langsung menembak Horatio Jones hingga tewas. Marvin yang berada tidak jauh dari lokasi itu tanpa sengaja menyaksikan seluruh kejadian tersebut. Setelah pembunuhan terjadi, Volker segera meninggalkan gedung. Namun kehadiran Marvin akhirnya diketahui oleh Charles dan Donald. Menyadari bahwa ada saksi yang tidak diinginkan, Charles memerintahkan Donald untuk menyingkirkan anak itu. Take care of it. Kembali ke masa kini, Teresa menemukan bahwa sebelum menghilang, Horatio Jones sebenarnya telah memberikan kesaksian kepada dewan juri. Namun karena kasus pengadilan dibatalkan setelah Jones dinyatakan hilang, kesaksian tersebut bersama seluruh bukti lainnya akhirnya disegel oleh dewan juri dan tidak dapat diakses sembarangan. Jane kemudian menyarankan kepada Teresa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kesaksian tersebut adalah dengan menemukan aib milik jaksa Oscar Ardiles. Menurut Jane, seseorang yang kemungkinan mengetahui kelemahan Ardiles adalah Brenda Shetrick. Who makes it their business to know everyone else's? Teresa pun menemui Brenda dan menawarkan bantuan di masa depan sebagai imbalan jika Brenda bersedia memberinya sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengaruh terhadap Ardiles. Brenda akhirnya mengungkapkan bahwa menyebutkan kasus Verlan akan memberi Teresa kekuatan untuk menekan Ardiles. Whatever this is about, I hope it's worth it. It is. Dengan informasi tersebut, Teresa mengundang Ardiles ke CBI. Saat pertemuan berlangsung, Ardiles menegaskan bahwa semua bukti dalam kasus Jones telah disegel secara hukum, dan ia tidak akan melanggar hukum hanya demi kepentingan Teresa. Teresa kemudian menyebutkan adanya 3 pembunuhan baru-baru ini yang semuanya berkaitan erat dengan Tommy Volker. Namun Ardiles tetap menolak untuk membantu, hingga akhirnya Teresa menyebutkan satu kata kunci, yaitu kasus Verlan. Mendengar hal itu, ekspresi Ardiles langsung berubah. Teresa menjawab dengan tenang bahwa meskipun saat ini ia hanya memiliki sedikit informasi, ia berniat menyelidiki kasus itu sepenuhnya dan akan mengungkap keterlibatan Ardiles jika memang ada, kecuali Ardiles menyerahkan kesaksian Jones beserta seluruh bukti terkait. Dengan di bawah tekanan itu, Ardiles akhirnya menyerah dan berjanji bahwa semua bukti dalam kasus yang disegel itu akan segera dikirimkan ke ruangan Teresa. Okay. You'll have them within an hour. Sementara itu, Jane meminta Van Pelt untuk mencari dalam database anak hilang berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Ia mencari anak laki-laki berusia antara 9 hingga 12 tahun yang telah hilang selama sekitar 2 bulan, berasal dari lingkungan ekonomi rendah dan tinggal di sekitar gudang tempat Horatio Jones dibunuh. Tak lama kemudian, Van Pelt menemukan satu nama yang sesuai dengan semua kriteria tersebut, yaitu Marvin Pettigrew. Thank you. Jane kemudian mengunjungi rumah Marvin. Di sana, ibu Marvin membenarkan semua dugaan Jane. Ia menjelaskan bahwa gudang terbengkalai tersebut memang berada di jalur yang biasa dilalui Marvin antara rumah dan sekolah. Marvin memang sering bermain di sana. Is my boy dead? I don't know. Di sisi lain, Teresa dan Cho memutuskan untuk mengunjungi kantor VMX Energy, perusahaan milik Tommy Volker. Saat mereka meminta untuk berbicara dengan direktur perusahaan, seorang sekretaris pergi untuk memanggil orang yang bertanggung jawab. Pada saat itu, Teresa memperhatikan adanya kamera keamanan dan mengarah langsung ke meja sekretaris. Teresa segera menyadari bahaya situasi tersebut. Ia buru-buru mendesak Cho untuk meninggalkan tempat itu. Ia menjelaskan bahwa jika Volker melihat rekaman kamera keamanan menunjukkan kehadiran mereka, Volker akan mengetahui bahwa CBI mulai mencurigainya. Teresa kemudian merencanakan untuk kembali dengan surat perintah resmi agar dapat menyita semua dokumen dari VMX Energy secara legal.
Tak lama kemudian, berkas yang dijanjikan Ardiles akhirnya tiba di kantor Teresa. Dalam kesaksian tersebut, Jones menyebutkan bahwa seorang temannya bernama Annabelle Sugalski pernah mengunjunginya di Amazon. Annabelle pun segera dibawa ke kantor CBI untuk diinterogasi. Namun selama pemeriksaan berlangsung, Annabelle bersikeras bahwa ia tidak memiliki informasi penting apapun. Ia mengklaim bahwa Jones tidak pernah membicarakan pekerjaannya dengannya dan bahwa kunjungannya ke Amazon hanya sekedar untuk berlibur. Berbicara tentang Amazon, pada episode awal Tommy Folker di episode 7, Tommy Folker memiliki proyek panas bumi di hutan hujan Amazon dan dia bertanggung jawab atas pemusnahan seluruh suku yang mendiami tanah tersebut dan menyalahkan kartel narkoba dan pemberontakan. Kasus itu sangat ditutupi oleh Folker yang membuat Teresa kesusahan untuk menangkapnya. Dan setelah interogasi selesai, Annabelle terlihat berada di kantor Tommy Folker bersama Folker dan Donald Clyde. Ia mengatakan kepada Folker bahwa dirinya tidak mengungkap apapun kepada CBI. Folker kemudian bertanya apakah CBI mencurigainya. Dengan wajah tegang dan penuh ketakutan, Annabelle meyakinkan Folker bahwa CBI tidak memiliki informasi apapun dan tidak mencurigai Folker mengenai Amazon. Ia bahkan berjanji akan segera meninggalkan Amerika dan memastikan bahwa Folker tidak perlu khawatir, mereka akan bertemu lagi. Good night. Sementara itu, bukti DNA yang ditemukan di lokasi pembunuhan Horatio Jones menunjukkan kecocokan dengan DNA Charles Milk yang telah tewas di episode 11, serta satu DNA lain yang belum teridentifikasi. Question is, who was it? Jen kemudian menghadapi Folker secara langsung di sebuah sekolah dasar. Ia bahkan dengan sengaja menarik lengan Folker. Tindakan tersebut sebenarnya merupakan taktik untuk memancing reaksi. Folker secara refleks menoleh ke arah pengawalnya, Donald Clyde. Saat itulah Jen memberi sinyal kepada Rigsby yang telah menunggu di dalam mobil di luar lokasi. Rigsby segera mengambil foto Donald Clyde, memungkinkan tim CBI untuk mengidentifikasi pria tersebut sebagai kemungkinan orang kedua yang berada di lokasi pembunuhan Horatio Jones. Younger brother, John Clyde. But he's serving 2 years in Lompoc on a battery charge. Teresa kemudian mencoba mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk kantor VMX Energy. Namun karena kurangnya bukti kuat, hakim menolak untuk menandatangani surat perintah tersebut. Seperti yang telah diduga, Jen kemudian melakukan pendekatan sendiri kepada Hakim Davis dengan sedikit manipulasi informasi. Jen mengatakan bahwa mereka memiliki saksi kedua dan bahkan Teresa akan dapat memberikan transkrip lengkap pada hari berikutnya. Ia menekankan bahwa waktu sangat penting dan jika mereka tidak bertindak cepat, bukti bisa hilang. Dengan adanya bukti buatan itu, Hakim Davis akhirnya menyetujui dan menandatangani surat perintah penggeledahan. Namun ketika Teresa, Cho, Rigsby, dan beberapa petugas lainnya tiba di kantor VMX Energy, mereka mendapati kantor tersebut telah dikosongkan sepenuhnya. Kembali ke kantor CBI, Cho dan Rigsby kemudian membawa Clyde ke kantor CBI untuk diinterogasi. Dalam proses interogasi tersebut, Jen berhasil menekan Clyde hingga akhirnya ia mengakui bahwa Marvin Pettigrew masih hidup dan kemungkinan berada di bawah perlindungan seseorang yang dikenalnya. I'm not saying another word. Setelah interogasi selesai, Clyde sengaja dilepaskan dengan harapan ia akan membawa CBI langsung menuju lokasi Marvin. Namun, ketika Clyde menerima panggilan telepon dari Tommy Folker, dalam percakapan singkat tersebut, Clyde menyadari bahwa hidupnya tidak akan selamat. Dalam keadaan putus asa dan ketakutan, ia tiba-tiba melompat ke depan bus yang melaju kencang, mengakhiri hidupnya sendiri karena tahu bahwa Folker akan membunuhnya bagaimanapun juga. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana Folker tahu CBI sedang melakukan perencanaan penggeledahan VMX Energy dan interogasi terhadap Donald Clyde? Jen mencurigai adanya orang dalam CBI yang memberi informasi kepada Tommy Folker. Dan benar saja, pada sisi Tommy Folker,
terungkap bahwa Brenda Sedgwick telah memberikan informasi rahasia CBI kepada Volker. Entah diancam tentang apa, namun Brenda tampak ketakutan dan terpaksa untuk menuruti apapun permintaan Volker. Job for you. Tak lama kemudian, laporan resmi tentang hilangnya Marvin Pettigrew muncul kembali. Diketahui bahwa Marvin kemungkinan besar menyaksikan pembunuhan Horatio Jones. Namun keberadaannya saat ini masih tidak diketahui. Marvin adalah saksi kunci untuk menangkap Volker dalam kasus pembunuhan lain. Namun begitu Volker mengetahui bahwa ada seorang anak yang menjadi saksi pembunuhan, perlombaan waktu yang menegangkan antara Tommy Volker dan CBI pun dimulai. CBI berhasil melacak seorang wanita yang dipercaya sebagai orang yang dititipi Marvin oleh Donald Clyde. Teresa segera mengirim Cho dan Risby menuju alamat tersebut dengan tergesa-gesa. Di saat yang hampir bersamaan, Volker juga mendapatkan alamat yang sama. Volker pun memutuskan sendirian untuk melakukan tindakannya. Ia menerobos masuk ke apartemen yang menjadi tempat persembunyian Marvin. Namun mendapati apartemen itu sudah kosong. Saat itu dia melihat sebuah surat undangan kunjungan sekolah ke kebun binatang yang ditempel di kulkas. Tak lama setelah Volker pergi, Cho dan Risby tiba di lokasi. Mereka menyadari Volker lebih dulu ada di sana, dan menyadari juga bahwa Volker akan menuju ke kunjungan sekolah Marvin ke kebun binatang. Informasi tersebut segera disampaikan kepada Teresa. Tanpa membuang waktu, Teresa dan Jane langsung menuju kebun binatang. Di sisi Tommy Volker yang sudah sampai duluan, ia lebih dulu berhasil menemukan Marvin. Saat ia mencoba membawa Marvin pergi, anak itu berteriak keras dan berusaha melawan. Teriakan tersebut terdengar oleh Teresa dan Jane yang segera berlari menuju arah suara tersebut. Terjadi pengejaran singkat di area kebun binatang. Teresa akhirnya berhasil melihat Volker berlari mengejar Marvin dan langsung memerintahkannya untuk berhenti. Tanpa ragu, Teresa menembak lebih dulu dan mengenai bahu Volker, membuatnya terjatuh ke tanah. Teresa segera memborgol Volker, lalu meninjunya dengan penuh kemarahan sambil mengatakan, Relax, Volker. It's over. arc dari penangkapan Tommy Volker pun selesai. Dan scene penutup, Jane dengan tenang mengembalikan Marvin kepada ibunya, menutup rangkaian kejadian penuh ketegangan tersebut.